Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Yuk kita belajar tentang makna lambang Pancasila. Ini materi HOTS CPNS tahun 2021 sama tahun 2019 kemarin ya. Kita belajar tentang TWK kali ini. Pancasila. Nah, Pancasila itu simbolnya itu berbentuk apa? Burung Garuda. Nah, di bagian burung Garuda itu sendiri ada banyak-banyak bagian nih yang maknanya itu adalah 17 Agustus 1945. Antara lain 17 Agustus 1945 itu apa sih? Itu adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Oh, nih. Di bagian yang ini kepala ini ya. Maaf. Bagian di sini itu ada 45 helai bulu di leher. Kemudian 19-nya di mana? Ini di sini loh, ini 19-nya itu ada bulu di bawah perisai. Jadi 1945. Jadi 19 di bawah, 45 di atas ya. Kemudian yang 17 itu 17 Agustus itu sayapnya. Sayap ini jumlahnya ada bulunya ada 17. Kemudian 8 helai itu ada yang di ekor. Nah, ada 8 ekor helai bulu di ekor burung Garuda ya. Kemudian si burung Garuda ini memegang apa? Simbol kita itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya kita itu sebagai bangsa Indonesia memegang teguh tentang persatuan dan kesatuan gitu ya. Ini saya hapus, nanti dilihat jelek. Next, kemudian si Pancasila itu ada berapa sila? Ada 5. Nah, yang sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu simbolnya adalah bintang ya. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu adalah rantai. Rantainya itu ada 2 jenis ya. Yang satu lingkaran sama yang satu adalah persegi. Kalau lingkaran itu si perempuan, kalau yang persegi itu adalah yang laki-laki. Kemudian persatuan Indonesia itu disimbolkan dengan pohon beringin. Pohon beringin itu adalah pohon yang mengayomi banyak manusia dan demi kesejahteraan bersama yang subur. Kayak gitu ya gambarannya. Kemudian kenapa gambarnya hijau? Itu tentang keperdamaian. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan apa? Banteng. Nah, banteng itu sendiri simbol dari hewan yang mereka hidup selalu bergerombol kayak gitu ya. Makanya sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disimbolkan dengan padi dan kapas. Jadi itu disimbolkan dengan kemakmuran atau sosial ya kayak gitu. Nih, maknanya tiap-tiap putih pengamalan Pancasila atau sila ini maknanya itu disebut dengan P4. Nah, kita sudah mengenal dengan P4. P4 itu apa ya? Nah, P4. Pengamalan, pedoman pengamalan penghayatan Pancasila. Nah, itu disahkan karena apa? Itu pernah terjadi seperti Indonesia itu sempat terjadi menurunnya paham ideologi Pancasila sehingga muncullah P4. P4 itu apa sih? P4 itu adalah penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik pusat maupun di daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. Itu maksudnya kita itu melaksanakan kayak butir-butir nilai Pancasila gitu ya. P4 itu adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, P4 itu diresmikan pada tanggal 22 Maret
tahun 1978 ya, tahun 78, atau yang dikenal dengan Eka Prasetya Pancakarsa kayak gitu ya. Ya, Eka Prasetya Pancakarsa gitu ya. Eka Prasetya Pancakarsa itu sendiri artinya adalah keputusan Pancasila sebagai pedoman menghayati Pancasila atau yang harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia. Jadi itu satu kebulatan utuh. Eka Prasetya Pancakarsa adalah satu kesatuan bulat yang utuh yang harus dilaksanakan oleh semua masyarakat. Nah, seperti itu ya tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang disingkat dengan P4. Nah, next, P4, pengamalan Pancasila yang butir pertama atau sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama, intinya itu adalah sila pertama itu yang berhubungan dengan ketuhanan dan agama. Tuhan itu agama ya. Jadi yang berhubungan kata kuncinya adalah Tuhan dan agama. Nah, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, yang butir yang kedua itu adalah saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan. Butir yang ketiga itu membina kerukunan dalam agama. Jadi kita itu harus rukun antar agama kayak gitu ya. Misal kita itu orang Islam melaksanakan hari raya Idul Fitri, kemudian orang Islam itu mereka memberikan toleransi kepada kita dengan menjaga kendaraan orang yang sedang menjalankan ibadah sholat Idul Fitri, atau sebaliknya orang yang non-Islam atau Kristen Katolik sedang menjalankan ibadah di gereja pas hari Natal, orang Islam menjagakan keamanan kayak gitu ya. Jadi mereka itu semuanya itu rukun, saling hidup berdampingan kayak gitu ya. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. Jadi kita itu kalau berteman itu harus saling menghormati dan bekerja sama dengan orang yang berbeda kepercayaan. Jadi kita itu walaupun bekerja kita harus toleransi agama kayak gitu ya. Jadi kita tidak boleh membedakan agama dalam dihubungkan dengan pekerjaan ataupun dalam pertemanan kayak gitu ya. Selanjutnya, kita tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Dan kita itu nggak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agama seperti kita kayak gitu ya. Kita next. Butir pengamalan Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir yang pertama itu mengakui persamaan derajat, diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya, sama dan hak kewajibannya asasinya. Tidak membeda-bedakan antara makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian butir yang kedua, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, contohnya itu relawan, berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi kita itu membela keadilan itu maksudnya kita ada orang yang tidak salah, itu kita berani membelanya kayak gitu ya. Manusia Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dikembangkan dengan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan negara lain. Jadi kita itu bekerja sama dengan negara lain itu termasuk sila kedua ya. Dengan tujuannya apa? Menghormati gitu ya. Manusia dengan manusia tentang HAM, intinya kayak gitu ya. Intinya manusia dengan manusia yang berhubungan dengan tentang HAM. Jadi sikapnya itu tenggang rasa, sila kedua itu tentang tenggang rasa, kemudian cinta sesama manusia, tentang kemanusiaan, intinya tentang kemanusiaan. Gitu. Jadi kata kuncinya di sila kedua adalah kemanusiaan dan hak asasi manusia gitu ya. Berhubungan individu dengan individu gitu. Paham ya? Paham insyaallah. Kemudian butir sila pengamalan sila ketiga, Persatuan Indonesia.
Nah, ini kata kuncinya kalau ini persatuan itu persatuan dan kesatuan kayak gitu ya. Pertahanan dan keamanan yang berhubungan dengan negara. Jadi persatuan Indonesia yang berhubungan dengan negara atau khalayak masyarakat kayak gitu ya. Nih, butir yang pertama itu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, dilandasi rasa cinta tanah air dan bangsanya. Selanjutnya, mengembangkan rasa kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, kata kuncinya di sini persatuan itu adalah apa? Persatuan dan kesatuan pasti ya. Kemudian ini rela berkorban atau patriotisme dan apalagi cinta tanah air dan nasionalisme. Selanjutnya membangkitkan rasa kebangsaan. Nah, bangsa dan ini Bhinneka Tunggal Ika dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa dan memelihara ketertiban dunia. Nah, ketertiban dunia atau bangsa sendiri, terutama bangsa sendiri dengan asas kemerdekaan. Contohnya di sini itu ini ya, contoh yang sila ketiga itu kalau dari kehidupan sehari itu seperti otonomi daerah, PBB, nasionalisme, bela negara, integritas atau integrasi, kemudian mengikuti wamil jika dibutuhkan, menjaga perbatasan negara dan lain-lain. Kemudian ada nasionalisme dan patriotisme adalah keteladanan bangsa ya. Jadi sila ketiga itu sebagai keteladanan bangsa kita ya, kayak gitu. Dan next, butir pengamalan Pancasila sila ketiga. Ini mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak melaksanakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah dan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat atau sepakat diliputi rasa kekeluargaan dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Kemudian musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dalam melakukan musyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayainya atau DPR. Nah, intinya di sila keempat ini sendiri, ini adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat ya. Pasti itu. Jadi, pemerintah kalau mau mengambil keputusan itu harus kepentingan kita dan negara. Jangan kepentingan pribadi, jangan kepentingan pasangan kita gitu ya. Jangan bucin gitu. Kemudian tidak memaksakan kehendak orang lain. Jadi kita itu gak boleh memaksa orang lain harus sama sepemikiran dengan kita kayak gitu ya. Kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, kayak gini ya. Maksudnya gini, kayak kita itu selama COVID pandemi ini pemerintah mengambil keputusan musyawarah itu harus kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan golongan, kayak gitu ya. Selanjutnya, musyawarah untuk mencapai mufakat atau diikuti dengan rasa kekeluargaan, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima. Nah, kita harus menerima hasil keputusan musyawarah. Intinya, hasilnya musyawarah apa kita laksanakan kayak gitu ya. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani. Kemudian keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Itu pasti ya. Menjunjung tinggi harkat dan martabat. Ya, itu pasti. Dan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama gitu. Jadi intinya itu di sila keempat itu tentang apa? Musyawarah. Dan musyawarah dan mufakat ini bisa jadi tentang apa? Tentang politik juga. Kata kuncinya di sini adalah
musyawarah, dan politik kayak gitu. Politik atau pesta demokrasi. Pemilu ya, politik itu tentang pemilu yang sering keluar ya, tentang musyawarah dalam mengambilkan keputusan dan pemilu kayak gitu. Dengan butir pengamalan sila yang kelima itu mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan yang bergotong royong. Jadi ini katanya gotong royong. Sikap suasana kekeluargaan, dikembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, sila yang kelima itu kata kuncinya adalah adil dan sosial gitu. Selanjutnya, menghormati hak-hak orang lain. Dipupuk sikap suka memberikan pertolongan pada orang lain yang memerlukan. Nah, agar berdiri sendiri. Nah, ini yang membedakan dari sila yang kedua. Kalau yang sila kedua itu menolong orang lain itu hanya sukarela saja, memberi aja. Nah, kemudian tidak melakukan pemerasan kepada orang lain. Jadi kita itu nggak boleh memeras ya, kayak kita nggak boleh melakukan pungli dan sebagainya. Kemudian tidak boros dan tidak bergaya mewah atau sederhana dan hemat ya, itu pasti. Jadi sila kelima itu adalah orang pribadi yang hemat, tidak bergaya mewah kayak gitu. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang tentangan dengan merugikan kepentingan umum. Menanamkan sikap suka bekerja keras, sikap menghargai karya orang lain, mencapai kemajuan kesejahteraan bersama, berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dengan berkeadilan sosial, penyetaraan hak dan kewajiban, hubungan manusia dengan masyarakat umum, alam, dan sebagainya. Nah, contoh dari ini, sila butir kelima itu kalau yang sering kita dengar itu apa? Korupsi. Iya, korupsi ya. Korupsi itu melanggar sila kelima karena apa? Karena dia itu merugikan banyak manusia, banyak masyarakat. Nggak cuma negara tapi juga masyarakat. Jadi, inti kuncinya sila kelima itu hubungan manusia dengan masyarakat umum, manusia dengan masyarakat, kemudian dengan apa? Alam, hukum, dan sebagainya. Kayak gitu ya, dengan sesuatu yang umum gitu. Jadi sila kelima itu tentang berhubungan yang umum. Kalau sila yang kedua itu yang berhubungan dengan manusia atau kemanusiaan kayak gitu ya. Nah, intinya nih ya, kalian bisa baca. Sila yang pertama itu hubungan manusia dengan Tuhan, agama, toleransi agama, kepribadian manusia yang didasari agama. Kayak gini, asusila. Nah, asusila itu kan yang udah diajarkan di agama kayak gitu ya. Sedangkan sila yang kedua itu tentang kemanusiaan, manusia dengan manusia, HAM, relawan, dan kemanusiaan menghormati sesama manusia. Kemudian yang sila ketiga itu adalah persatuan dan kesatuan, rela berkorban, patriotisme dan bela negara, nasionalisme dan cinta tanah air, perdamaian dunia, otonomi daerah kayak gitu. Kenapa otonomi daerah masuk sila ketiga? Karena untuk menjaga keamanan negara demi keutuhan negara kayak gitu. Sedangkan sila yang keempat itu musyawarah dan mufakat, melaksanakan hasil musyawarah, keputusan mementingkan kesejahteraan rakyat bersama, politik dan pemilu kesejahteraan rakyat. Sedangkan sila yang kelima itu manusia dengan masalah umum, hukum sosial, masyarakat, alam, dan lain-lain. Hemat, sederhana, bekerja keras, menolong orang agar dapat berdiri sendiri, adil, dan hak kewajiban menghormati hak asasi manusia. Kayak gitu ya, perbedaan dari tiap-tiap sila itu sebenarnya intinya kayak gini. Kalau dari penyebaran tadi ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Dan tetap semangat. Jangan sampai putus asa. Salam ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.